Wa udkhilal ladzina amanu wa amilus shalihat. Wong-wong kang padha iman, orang-orang yang beriman dan melakukan amal saleh, itu mereka dimasukkan ke dalam surga yang di bawahnya itu mengalir sungai-sungai yang airnya berada di bawah, khalidina fiha. Mereka abadi di surga biizni rabbihim, dengan izin Tuhannya. Tahiyyatuhum fiha salam. Di dalam surga itu yang jadi ucapan penghormatan, tahiyatnya antara satu dengan yang lain, atau dia bertemu dengan malaikat, yaitu tahiyatnya yaitu salam. Salam itu mendoakan salam. Kalau sini ya assalamualaikum, ada yang mengatakan cukup salam. Wa udkhilal ladzina amanu wa amilus salihati jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha biizni rabbihim. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh, iman dan beramal soleh, itu mereka dimasukkan ke dalam surga. Allahumma amin. Yang di dalam surga itu mengalir air yang penggemericik biizni rabbihim, dengan Tuhan mereka. Jadi surga itu harganya mahal atau murah? Surga itu harganya mahal atau murah? Kok tergantung ya? Kok bingung? Kalau surga itu murah, maka orang beriman tidak akan diuji dengan kesedihan. Kalau surga itu murah, maka orang beriman tidak akan diuji dengan kesulitan. Kalau surga itu murah, maka orang beriman tidak akan diuji dengan kesabaran untuk taat. Kalau surga itu murah, maka orang beriman tidak akan diuji untuk sabar meninggalkan maksiat. Kalau surga itu harganya murah, maka orang beriman tidak akan diuji untuk sakit, diuji untuk lelah, diuji untuk rekoso, diuji untuk mikir utang, wis wakeh pokoknya. Ujian-ujian itu semua adalah tiket menuju surga. Ono sing 2 tahun wis mokel saiki lagi balik neh. Lah itu ujian tiket surga ya seperti itu. Berarti surga itu harganya mahal atau murah? Makanya bersyukur sekali. Kita diuji sama Allah dengan kesulitan, hari ini masih bisa bertawa dan melihat ayat bahwa janjinya Allah untuk orang yang beriman dan beramal soleh itu adalah surga. Amin. Antara penduduk surga dengan yang lain, mereka nanti akan saling bertemu dan mengucapkan salam. Neng dia Taib ke selamat, selamat alhamdulillah. Lah sing Taib sing Taib selamat, lah sing Taib waduh bedhit ning swarga deh. Ya sungkan wong 3 tahun mokel ape ning ngarep ya sungkan. Jadi orang-orang yang dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, mereka adalah orang yang mendapatkan rahmatnya Allah. Siapa orang yang mendapatkan rahmatnya Allah? Orang yang di situ beriman dan beramal soleh. Kenapa tidak hanya cukup iman tapi amal soleh? Karena untuk beramal soleh ini orang beriman mendapatkan banyak ujian sebagai bentuk keteguhan keimanannya. Orang beriman ini tak kasih sakit masih beriman tidak, tak kasih kesulitan hidup masih beriman tidak, tak kasih dengan godaan kemaksiatan yang besar masih beriman atau tidak. Jadi harganya mahal. Surga itu mahal sekali. Karena apa? Ditebus dengan ketaatan kita, ditebus dengan kesulitan yang kita sabar menghadapinya. Makanya wa udkhilal ladzina amanu wa amilus shalihat. Ini yang kita bahas selama 1 ayat setelah ini. Alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan ka syajaratin thayyibah. Alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan ka syajaratin thayyibah
kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama'. Kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama'. Tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha. Wa yadribullahul amthala linnasi la'allahum yatadhakkarun. Wa yadribullahul amthala linnasi la'allahum yatadhakkarun. Kita bahas satu atau dua ayat ini nanti sudah lama, 1 jam lebih insyaallah. Alam taro apa to ora weruh sapa sira? Kaifa hali kaya apa doroba gawe sapa Allah Gusti Allah masalan ing perumpamaan. Kalimatan rupane kalimah thayyibatan kang bagus. Kasyajaratin kaya wit-witan thayyibatin kang bagus. Asluha kang utawi oyote, poke, bongkote syajar iku sabitun kang mancep. Wa far'uha utawi pange syajar iku fis sama tetep ing dalem langit. Tukti kang mewehi apa syajar ukulaha ing wahwane syajarah kulahinin ing dalem saben-saben taun bi izni rabbiha kelawan izine pangerane syajarah. Wa yaqribulan gawe sapa Allah Gusti Allah al amsala ing pira-pira tlopot-lodo linasi marang menungso la'alahum menawa menungso iku ya tazakkaruna padha ngalepi tutur sapa nas. Iki Mas Zainul sing ahli pertanian masuk napa mboten? Wah, apa tak penerangno unsur hara dia. Ayat ini berkaitan dengan apa yang ada di dalam bumi. Alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabitu wa far'uha fis sama. Tu'ti ukulaha kullahinin bi idzni rabbiha. Apakah kamu tahu bagaimana Allah mengumpamakan kalimah thayyibah? Kalimah thayyibah itu seperti pohon yang baik yang akarnya menancap di dalam bumi, kemudian cabangnya menjulang ke langit. Tu'ti ukulaha kullahinin bi idzni rabbiha, yang cabang-cabang ini nantinya memberi buah-buahan setiap musimnya kepada orang yang membutuhkan bi idzni rabbiha dengan izin Tuhannya. Begitulah Allah memberikan perumpamaan bagi manusia agar mereka mau bertazakkur atau mengambil pelajaran. Ulama-ulama mufasir membagi kalimat thayyibah ini di dalam beberapa. Kita sepakati dulu yang bahas. Yang pertama adalah kalimat la ilaha illallah atau kalimat thayyibah asyhadu an la ilaha illallah atau la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah. Ada beberapa hadis yang mendukung 3 kalimat ini. Satu kalimat tauhid la ilaha illallah. Jadi kalimat tauhid la ilaha illallah itu diibaratkan seperti akar yang menancap. Makanya sebenarnya dalam beberapa riwayat hadis la ilaha illallah itu inti dari semua. Langit ketika ditanya, wahai langit kenapa engkau diciptakan? Langit dijawab untuk mengawal kalimat la ilaha illallah. Bumi ketika diciptakan, wahai bumi engkau diciptakan untuk apa? Untuk mengawal la ilaha illallah. Kenapa langit bumi mengawal la ilaha illallah? Karena manusia oleh Allah dijadikan khalifah di atas bumi, sehingga fitrah manusia itu membawa kalimat la ilaha illallah. Kemudian kalimat la ilaha illallah tidak mungkin tersampaikan kepada manusia. Walaupun langit mengawal, bumi mengawal, manusia diturunkan sebagai khalifah, belum mendapatkan kalimat la ilaha illallah. Akhirnya Gusti Allah mengutus seorang rasul. Yang rasul ini bisa bertemu dengan malaikat Jibril, sehingga malaikat Jibril sebagai utusan Allah menyampaikan kepada rasul, mulai Nabi Adam sampai Rasulullah Muhammad SAW, untuk menyebarkan kalimat la ilaha illallah. Akhirnya kita tahu hari ini
Kita mengikrarkan diri la ilaha illallah. Makanya nanti ada pelantikan pengurus, ya pengurus ngaji hati barang, sing wis ditunjuk ya wajib sami'na wa ata'na. Nek kowe ora gelem maju ditunjuk berarti sami'na wa asaina Yahudi kowe. Karena ini kita bahas tentang kalimat thayyibah. Ya, kalimat thayyibah itu seperti akarnya menancap di dalam tanah, kemudian cabangnya menjulang ke atas langit. Kenapa akarnya kuat menancap? Karena akar ini punya dua fungsi. Satu, akar ini menyedot. Oh, kok menyedot? Masa menyedot? Menghisap air. Oh, ya menyerap. Ini guru bahasa Indonesia repot kabeh. Keliru, menyedot keliru, menghisap keliru. Nek menghisap apa menghisap itu? Menghisap rokok. Kalau air berarti apa? Menyerap. Jadi akar ini fungsinya menyerap air, menyerap hara yang ada di dalam tanah, karena semua tanaman butuh hara. Ada hara mikro, ada hara makro. Karena hara sendiri dibutuhkan oleh tanaman, tapi kalau mikronya terlalu banyak katanya mati. Ini yang bisa menjelaskan Mas Zainul. Jenengan teks di beberapa tafsir sing menjelaskan tentang yang diserap apa saja. Niku enten ngoten, tapi aku ra iso jelasno. Iki mestine Mas Zainul sing jelasno. Jadi saking pentingnya akar masuk ke dalam tanah, sehingga tanah ini menyerap air, menyerap unsur hara. Kemudian akar ini juga menopang sehingga pohon ini menjadi tegak. Pohon ini menjadi apa? Tegak. Sehingga kalau akarnya kuat, unsur haranya cukup, airnya cukup, cabang-cabangnya kuat, pohonnya kuat, yang terjadi adalah buahnya akan banyak. Itulah pohon iman. Pohon iman. Jadi pohon kalimah thayyibah la ilaha illallah itu adalah kalimah iman yang menancap di dalam relung hati kita, sehingga ketika pohon ini menancap di relung hati kita, yang terjadi adalah pahala kita ini langsung menjulang ke langit, diterima langit. Maka syarat untuk diterima amal kebaikan itu harus iman. Kenapa orang kafir amal kebaikannya tidak diterima? Karena mereka nggak percaya adanya kebaikan di akhirat. Mereka percayanya kebaikan di dunia, balasannya di dunia. Makanya ketika pohon iman menancap di dalam hati, yang terjadi adalah pahala ini diangkat ke langit, dinaikkan ke langit, dan terus menerus akan mendapatkan nur cahaya dari pahala ini. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya ini kalimat yang pertama, kalimat thayyibah ini disebut kalimat tauhid, la ilaha illallah atau asyhadu an la ilaha illallah. Dengan kita ikrar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, berarti kita sudah punya iman yang mengakar ke relung hati, yang menjulang ke langit, dan pahala kita buahnya ini diterima nanti. Allahumma amin. Wis pokoke nek beriman wis penak. Ini kalimah yang pertama. Kemudian kalimah thayyibah dimaknani umum. Udan toh. Siap udan-udanan. Ya wes nek siap rasa ngiyup. Wes ya piye wong karo Gusti Allah urung dikeki ya. Sing duwe penyakit mengi maju. Sing duwe penyakit watuk wengi maju. Nek bocah-bocah udan-udanan gak apa-apa. Nggih. Iki perkara digawe udan-udanan gawe guyonan karo Pak Eko. Malam Selasa pawang udane aku. DP 50%. Kalau gagal uang kembali. Penak carane ngono. Ya sing duwe watuk mengi pindah dulu nggak apa-apa. Ya. Ya sing bocah-bocah ben udan-udanan. Enggak sekali-kali ya. Terpaling ya. Hah? Agak maju nggak apa-apa, agak maju. Ini kalau tukangnya lihat, mesti masjid harus segera selesai. Tapi insya Allah
Desember nggak sampai pertengahan kita ngajinya sudah di dalam, jadi nggak takut hujan seperti ini. Amin ya Allah. Amin. Lah repot. Ngaji di luar resikonya hujan. Kalau di dalam aula satu nggak muat, sumo. Yang paling enak nanti ngaji di surga. Jadi gak ono sambat-sambatan ngeten iki. Pun. Kalimat thayyibah yang pertama tadi apa? La ilaha illallah. Kemudian kalimat thayyibah yang kedua itu diartikan semua jenis kalimat-kalimat yang baik. Ucapan-ucapan yang baik. Ucapan yang baik itu seperti pohon yang menancap ke dalam tanah, yang akhirnya menghirup air, menghirup ya Pak? Menyerap air, memakan hara, mengambil hara, menopang pohon, akhirnya pohon ini berbuah. Berbuah apa? Kemanfaatan. Karena pangapunten, Imam Ghazali ini nek membahas tentang lisan. Ini amma ba'du fa innal lisana min ni'amillahi al-azimah wa lataifis sun'ihi al-gharibah. Jadi lisan ini oleh Allah diciptakan, termasuk salah satu anugerah nikmat Allah besar itu kita bisa mengucapkan. Tapi lisan ini bisa menjadi anugerah, bisa menjadi nikmat, juga bisa menjadi laknat. Karena apa? Salamatul insan fi hifdzil lisan. Orang bisa selamat, punya banyak manfaat ya karena lisan. Orang dilaknat, dimurkai juga karena apa? Lisan. Maka dulu itu ada seorang tabi'in punya budak yang terkenal bijaksana, punya pembantu yang terkenal bijaksana. Dites pembantunya ini, Kak, dalem Bapak, ini ada uang, tolong belikan satu bagian kambing yang terbaik menurut sampean. Di pasar dia beli, di situ ada penjual daging kambing, dibeli satu bagian yang terbaik menurutnya. Apa yang dibeli? Lisan, ilat, bahasa Indonesia nih, lidah. Dibeli lidahnya, hanya lidahnya saja satu. Bapak, ini adalah bagian yang terbaik dari kambing. Tidak ada tulang, ora ono ri. Ini bagian yang paling baik. Kemudian beberapa hari kemudian, Kak, ini ada uang lagi, tolong belikan bagian kambing yang paling buruk. Pulang bawa lidah lagi. Loh, lah kok lidah lagi? Inilah gambaran bahwa lidah, lisan ini kadang menjadi anggota yang paling baik, kadang menjadi anggota yang paling buruk. Makanya ada 8 afatul lisan. Bahayanya lisan itu ada 8. Yang pertama diantaranya bohong. Sampai yang penggawean membunuh nih orang ngerti. Yang pertama apa adalah bohong, afatul lisan. Yang kedua ghibah. Yang ketiga namimah, adu-adu. Yang keempat berkata kotor, buruk. Yang kelima piye to, wah lah ya lisane apik-apik kabeh tenan ki berarti wah. Masyaallah. Ah, khianat. Ah, cocok santri senior ya. Lah katanding liyane rane sing ro. Cek kurang telu. Apa? Ya wis lah golek dhewe. Jadi termasuk lisan ini bisa menjadi malapetaka, juga lisan ini bisa menjadi anugerah. Kalau dalam kitab Ta'limul Muta'alim, fa'asratuhu min fihi tarmi birosihi fa'asratuhu birrijli tabara 'alal mahli. Kalau orang terpeleset lisannya, maka bisa jadi orang itu dikamplengi kepalanya. Tapi kalau orang hanya terpeleset kakinya, maka paling hanya aboh, sebentar juga akan sembuh. Berarti kepleset sikil karo kepleset lisan itu kepenak. Oh ya ora penak kabeh. Kepleset sikil iki aboh. Tapi sak aboh-aboh kepleset sikil dia akan sembuh. Tapi kalau kepleset lisan akan mengundang kepala ini dipukuli orang.
Bisa masuk penjara gara-gara lisan. Oh, teman saya mau balik, ada teman saya kiai, hanya gara-gara nyebut nama satu dituntut 300 juta, kalah. Yo nek keserduk sapi loro kabeh, keserduk sapi loro kabeh, tapi nek keserduk wah 300 juta gara-gara nyebut satu nama. Lane hati-hati satu nama. Saya di pondok itu pernah digundul, diguyang banyu cereng gara-gara salah nyebut nama, menggunakan parodi. Ketika itu parodi itu puisi guyonan. Ketika itu saya mengatakan bahwa alhamdulillah pembangunan di pondok pesantren Raudhatul Ibn Tangger telah madrasah dibangun. Akhirnya alhamdulillah, menurut salah satu paranormal membutuhkan tumbal. Tumbalnya tak sebut no kepala pondok terus keamanannya, akhirnya langsung ternyata menyebut nama itu afat. Makanya alhamdulillah saya enggak sampai terpleset karena sudah terpleset di pondok. Afatul lisan seperti itu, digundul, diguyang banyu ceret untuk menunjukkan bahwa itu berbahaya sekali menyebut nama di depan publik. Menurut salah satu paranormal ini membutuhkan tumbal, padahal guyon. Alhamdulillah yang pertama ingin berjasa dijadikan tumbal adalah Ustadz Sopo, kepala pondok terus keamanannya, wah langsung geger. Bocah-bocah kan seneng. Tapi senengnya bocah itu membawa kesengsaraan bagi saya. Nah itu afatul lisan. Nah, hati-hati sekali kalau tentang lisan itu, hati-hati sekali. Jadi kalau kita punya pohon iman, la ilaha illallah, kalau pohon iman sudah tertanam di dalam hati, menjulang ke langit, pahala ini terus mengalir ke langit, yang terjadi adalah setelah kalimatan thayyibah, maka yang terjadi adalah hayatan thayyibah. Hayatan thayyibah itu apa? Kehidupan yang membaik. Setelah hayatan thayyibah, orang tidak bisa menjadi kehidupannya membaik saja, tapi kita punya kalimat thayyibah di dalam hati, menjulang ke langit, kita punya kehidupan yang baik, maka selanjutnya maka kita akan menjadi agen-agen perubahan yang disebut muslih. Kalau kemarin-kemarin kita menjadi soleh, menjadi orang baik, maka ketika sudah ada kalimat thayyibah di dalam hati, sudah menjulang ke langit, punya kehidupan hayatan thayyibah, maka kita akan menjadi agen perubahan terhadap syariat yang disebut dengan muslih. Muslih itu tidak hanya baik, tapi mengajak orang lain untuk baik, menjadikan sekitar kita baik karena keberkahan kehadiran kita. Jadi pertama, jadi wong biasa, kemudian menancapkan kalimat thayyibah di dalam hati, menjulang ke langit, pahala terus, nur sinar kalimat tauhid ini terus menjular ke langit. Setelah itu maka kita akan diberi oleh Allah hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Setelah kehidupan yang baik, ojo kok terus urip wis kepenak, tenguk-tenguk tok, aku wis sing penting apik. Belum selesai. Kalau kita sudah punya hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, maka selanjutnya berarti Allah menginginkan kita untuk menjadi agen-agen perubahan. Dengan apa? Sing asale kita soleh, kemudian menjadi muslih. Muslih tidak soleh sendiri, tapi sekitar kita soleh. Orang-orang yang dikenal kita menjadi orang-orang yang soleh, itu berarti muslih. Kemudian setelah menancapkannya iman di dalam hati, kemudian pohon iman ini akan menjulang ke langit. Apa yang terjadi? Setelah hayatan thayyibah akan ada yang namanya arzakon mubarakah. Arzakon mubarakah itu rizki yang diberkahi. Rizki yang diberkahi itu kemarin sudah tak sampaikan. Mahya al barokah. Barokah itu apa? Barokah itu ya ziyadatul khair li taatillah. Tidak sekedar pertumbuhan, tidak sekedar bertambah kebaikan, tapi kebaikan untuk taat kepada Allah. Sakit kalau memang itu menjadikan kita lebih taat, itu barokah. Terlilit hutang kalau memang itu menjadikan kita lebih taat, itu barokah.
timbang kowe sugih mlegedhek tapi renorno kakean polah. Karo Gusti Allah dimiskinkan, akhirnya ampun Gusti, ampun Gusti. Gara-gara ampun kan terus taat. Iya toh pantangnya jadi supir trailer terus goncekno. Akhirnya gereti kabel ngalor ngidul. Kabel sing ana penole lho. Karaoke lu gak paham. Akhirnya karo Gusti Allah dibangkrutno. Apa yang terjadi? Nah itulah keberkahan. Kenapa berkah ini muncul? Arzakon mubarakah muncul karena iman tertanam di hati. Menjulang ke langit. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah ada arzakon mubarakah, hayatan thayyibah, kita menjadi agen perubahan. Yang terjadi adalah kita punya keyakinan bahwa wa udkhilal ladzina amanu wa amilus solihati jannatin tajri min tahtihal anhar. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi beda-beda. Ditancapkannya iman ke hati menarik kehidupan yang baik, namanya hayatan thayyibah. Hayatan thayyibah menjadikan kita menjadi agen perubahan Allah, yang disebut kita menjadi orang muslim. Pahala menjulang tinggi ke langit, itu akan menjadikan arzakon mubarakah. Setelah kita banyak dilimpahi arzakon mubarakah, kita akan punya keyakinan yang kuat. Lah kemudian setelah dinaikkan terus menerus, ciri khasnya musahalah fil ibadah, kita dimudahkan untuk beribadah. Setelah musahalah fil ibadah, terbentuk yang namanya itsar, mendahulukan orang lain di dalam urusan duniawi. Kalau ini sudah terjadi, tanda-tanda itu sudah terjadi, insya Allah iman sudah ada di dalam hati. Allahumma amin. Ya wis ngunu tenan dorong sampean. Ya wis mendahulukan orang lain. Ya wis menjadi agen perubahan. Kehidupanmu sudah membaik. Kok insya Allah kabeh. Ana sing jauh. Wah, lane cek ado berarti encekno imane, kalimat thayyibah la ilaha illallah. Nah, itu kalimat thayyibah yang pertama. Kalimat yang thayyibah yang kedua itu kalimat thayyibah semua perkataan yang baik. Semua perkataan yang baik itu diibaratkan oleh Allah seperti pohon yang akarnya menancap ke bawah. Kebaikan omongan ini akan menjadi batang pohon yang rindang, yang di situ banyak buahnya, artinya banyak bermanfaat untuk orang lain. Cak Win, kenapa Allah menciptakan dua telinga satu mulut? Bingung. Allah menciptakan kita punya dua telinga, kita punya satu mulut. Ada satu sahabat punya murid tabi'in. Muridnya ini tidak pernah bertanya. Ketika santri-santri yang lain banyak bertanya, dia diam. Ketika santri yang lain pulang, sahabat ini bertanya kepada tabi'in ini, engkau menjadi muridku sudah begitu lama. Banyak orang berdiskusi tentang ilmu, tapi engkau selalu di pojok dan diam saja. Kenapa? Dia menjawab, bukankah Allah menciptakan dua telinga untuk banyak mendengar dan satu mulut untuk sedikit bicara? Kok moneng terusan sampean? Mas Taib wedi saiki deh. Dua telinga satu mulut, banyaklah mendengar, sedikitlah bicara. Berbicaralah hanya untuk kebenaran dan berbicaralah untuk kebaikan, sehingga pembicaraanmu ini menjadi buah yang banyak dirasakan oleh orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah berjalan dengan para sahabat. Di situ ada kambing, yang kambing ini sudah mati, sudah busuk, dari kedua matanya sudah mengeluarkan ulat, dan tulang-tulangnya sudah banyak kelihatan. Rasulullah berkata kepada para sahabatnya, siapa yang mau membeli kambing ini? Ya Rasulullah, jangankan untuk membeli, kita dikasih saja kita nggak mau. Kenapa? Kambing ini sudah matanya buta, kakinya patah, busuk lagi. Siapa yang mau beli?
Oke, kalau begitu kita kasih gratisan. Siapa yang mau ingin bawa pulang? Nggak ada sahabat yang mau. Kita ini jangankan yang bangkai ya Rasulullah, yang hidup saja kita dikasih kambing yang matanya buta, kakinya patah dan sudah tidak mau makan, hidup saja kita dikasih, nggak ada yang mau. Karena apa? Akan menjadi beban. Apa sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Memakan bangkai kambing yang seperti ini, memakan bangkai yang seperti ini azabnya lebih ringan daripada orang-orang yang membicarakan aib saudaranya. Ini afatul lisan. Memakan bangkai seperti kambing ini itu lebih ringan azabnya bagi orang yang membicarakan aib saudaranya. Makanya sahabat yang paling sedikit bicara itu Abu Bakar As-Siddiq. Kalau dia tidak untuk hak, nggak mau bicara. Bahkan beliau pernah berdoa, ya Allah, lebih baik aku bisu daripada mengucapkan yang tidak benar. Apa yang dilakukan Abu Bakar untuk itu? Dia punya batu yang disumpel ke mulutnya 12 tahun dia. Dilepas hanya ketika makan, ketika wudhu, dan ketika sholat. Jadi neng mulutnya Abu Bakar 12 tahun Abu Bakar itu ngemut krikel ben ora ngomong Allah. Iki kok rada tersinggung kabeh ketoke ya. Sesuk aja praktek nonggung. Apa kok mulu-mulu? Kok mulu-mulu? Apa? Ben gak ngomong-ngomong. Ben gak ngomong apa? Allah. Ben gak ngomong Allah. Masya Allah. Salam. Masker cek ngomong kok. Maskeran cek ngomong kok. Dalam oh nyusur. Nyusur cek ngrasani wong karo mulu-mulu. Ndang abang kabeh. Masya Allah, Masya Allah. Itu bahayanya apa? Afatul lisan. Bahayanya lisan. Makanya satu kali lisan itu bisa mengangkat derajat seseorang, satu kali lisan juga bisa membuat orang itu hina dina gara-gara omongan lisan. Makanya ada seorang ayah mengajarkan anaknya, nak, jaga mulutmu nak, karena surga itu merindukan 4 golongan. Hafizul lisan. Yang pertama adalah orang yang bisa menjaga mulutnya. Bagaimana Bapak? Bagaimana aku bisa menjaga lisanku? Nak, ambil paku dan palu. Setiap kali kamu ngomong keburukan, tancapkan paku itu di sebuah pohon. Ketika ngomong keburukan lagi, tancapkan lagi. Ngomong buruk lagi, tancapkan lagi. Ngomong buruk lagi, tancapkan lagi. Setelah berlatih sehingga dia semakin sedikit membicarakan aib, semakin sedikit ngomong buruk, semakin sedikit. Akhirnya kalau kamu sudah bisa melepaskan, sudah bisa menjaga lisanmu, ambil pakunya, diambil satu, diambil satu, diambil satu. Apa kata bapaknya? Nak, walaupun engkau sudah bisa menjaga mulutmu, tapi paku yang sudah engkau tancapkan di pohon ini, bekasnya tidak akan pernah bisa hilang. Begitu juga saat engkau marah. Ketika engkau marah dan engkau mengucapkan kata-kata yang tidak pantas kepada seseorang, maka biarpun kamu sudah meminta maaf dan dia memaafkan, tapi omonganmu itu masih tertancap di relung hatinya. Maka ini bahaya afatul lisan. Alam taro kayfa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibah asluha sabitu wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kullahin. Berarti apa yang kita lakukan dari perintahnya Allah ini, kita harus menjaga iman. Di samping menjaga iman, jadikan iman kita ini menjulang pahala kita sampai ke langit, sehingga kehadiran kita mengawal tauhid la ilaha illallah, kita tidak sekedar menjadi orang baik, orang soleh, tapi kita menjadi agen perubahan, menjadi muslih, orang yang berpengaruh, menjadikan orang-orang di sekitar kita menjadi orang-orang baik, orang soleh. Allahumma amin. Itu yang pertama. Yang kedua, jadikan mulut kita, lisan kita itu bisa seperti madu yang berbuah
dirasakan banyak orang. Kita berbicara, orang itu akan mendapat hikmah dari pembicaraan kita. Jangan sampai orang berbicara mendapatkan laknat dari pembicaraannya. Afatul lisan fi hifdzil salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamat seseorang itu karena dia bisa menjaga lisannya. Apalagi sekarang lisan itu bisa terwakili oleh jari-jari kita. Lisan ini sekarang terwakili oleh ketikan-ketikan kita. Sekali kita share kebaikan, pahala mudah didapat. Tapi ketika kita share keburukan, maka jariah dosa akan kita dapat. Maka hati-hati kalau ingin share. Makanya pernah tak sampaikan, ahlu share huwa ahlu syar. Wong tukang share iku kelakuane elek. Share kok sar-sari wong. Share itu bahasa Arab Cak Win. Syarun iku elek, share iku bagi. Jadi wong nek senengane bagi-bagi iku biasane elek. Harus diteliti dulu ini yang dibagikan milik siapa, karya siapa, membuat orang menjadi bahagia atau membuat orang menjadi nelongso, susah. Salah serkik iku ra cawin. Tapi nanti kita lantik. Ini pertama kali ngaji ati ada panitia marbotnya. Jadi nanti ketua marbot ngaji ati nanti ada susunannya. Menisan sekalian kita lantik bersama pengurus. Semoga ini menjadi saksi akhirat kita. Amin ya Allah. Menjadi hujah akhirat kita. Amin nanti. ya Allah. Bahwa kita pernah menjadi muslih, pernah menjadi agen-agen perubahan terhadap Islam ini, kita membawa perubahan. Amin. Allahumma amin. Pun dilajengaken. Wa mathalu kalimatin khabithatin kasyajaratin khabithatin ijtussat min fawqil ardi ma laha min qarar. Wa mathalu kalimatin utawi padane kalimah khabithatin kang ala iku kasyajaratin kaya wit-witan khabithatin kang ala. Ujuk tusat nek maca khabithatin ijtusat tapi nek diudari jadi ujuk tusat kang bedol apa syajarah ming fauqil ardi saking dhuwure bumi. Malaha ora ana iku tetep kedue syajarah ming qararin utawi tetep. Kalimah-kalimah yang buruk itu seperti pohon yang tidak menancap di bumi. Malaha min qarar, dia amruk karena tidak ada tetapnya dia di bumi. Kalimah khabithah itu ada dua. Satu kalimah kekufuran. Orang yang tidak mau ikrar la ilaha illallah berarti dia sebaik apapun benihnya, sebaik apapun bibitnya, kebaikan yang dia lakukan, karena tidak ada ikrar la ilaha illallah, itu seperti benih yang ditanam di wadah yang wadahnya buruk, di bumi yang buminya buruk. Sebaik apapun benih ditanam di tanah yang buruk, hasilnya ora tukul. Orang-orang kafir melakukan kebaikan sebanyak apapun itu tidak akan pernah menjulang ke langit. Karena apa? Kebaikan itu sudah roboh di bumi karena akarnya tidak menancap. Itu perumpamaannya orang-orang kafir, kalimat-kalimat kekufuran. Yang kedua, kalimat-kalimat buruk. Orang mengatakan buruk kepada kita itu kelihatannya berat, tapi sebenarnya tidak berarti apa-apa karena kalimat keburukan itu akan mudah dilupakan. Jadi misalnya ini kalimat yang paling buruk seandainya di sini apa? Apa-apa? Sampean paling gelo dilokke apa?
Sing wedhus iku sing jenggoten, Mas. Ya wedhus misale. Ana wong ganteng-ganteng dilokke wedhus. Itu kelihatannya menyakitkan, kelihatannya. Tapi misalkan masyhur kemudian, wah kayak wedhus, masyhur misalkan, itu akan cepat dilupakan. Karena apa? Kalimat keburukan itu akan hilang seperti buih, tidak subur. Makanya sama nek dilokke wong ben. Tapi orang berbicara buruk kepada kita, 3 orang itu seperti 30 orang suaranya. Paham maksudnya? Orang 30 mengucapkan buruk kepada kita seperti 3.000 orang. Karena apa? Ombak itu buih, itu di pinggir. Koyo-koyo, menakutkan, tapi dia akan hilang. Maka kalau ada orang yang berbicara buruk kepada kita, biarkan, tinggal turu, engkau hilang dewi. Tapi kalimah-kalimah thayyibah, kita berkata baik kepada orang, maka seumur hidup bahkan sampai mati, kalimah itu akan dibawa sebagai amal soleh. Allahumma amin. Mulane penak misuh apa penak. Nah, ciri khas peradaban itu dari kalimah thayyibah. Orang mudah misuh, mudah mengucapkan ungkapan-ungkapan kotor, itu orang yang tidak berat, sealim apapun dia. Karena ciri khas peradaban itu lisan. Apa yang ngomong barang saruki pekiwuh. Cakwin ahli maca kitab kuning pelang-pelang misah-misuh. Itu tanda dia alim tapi tidak berperadaban. Di surga itu bahasanya nggak ada pisu-pisuan. Di surga itu ya salam, tahiyatuhum fiha salam. Nah, dimulai dari sekarang, kita belum masuk surga, tapi bahasa surga kita gunakan. Kalau ketemu, salam, assalamualaikum. Orang kok. Yang kedua, kalimah-kalimah busuk. Kalimah busuk itu, makanya kalau seneng kali ceritanya Luqman Hakim. Luqman apa nih? Kalau kamu melakukan kebaikan tapi terpengaruh dengan pendapat orang lain, maka kebaikan itu tidak akan pernah terjadi. Luqman Hakim dengan bapaknya diajak naik apa ke jenenge? Khimar atau keledai? Khimar atau keledai? Ya sekarang sing ngarani padha gak roe. Padha gak roe. Kalau kita melakukan kebaikan nunggu orang lain sepakat, nunggu orang lain setuju semua, maka kebaikan itu tidak akan pernah terjadi. Makanya kebaikan itu harus berjalan. Mulane kula seneng cah nom-nom kudu nganggo ilmu sepur. Apa ilmu sepur? Nek keri ditinggal, ngalang-alangi terak kesuwen. Piye? Gelem dijak, gak gelem ditinggal. Kebaikan harus seperti itu. Aja kelemar ngenteni disujudoni wong sak masjid, ngenteni disujudoni wong sak kampung, gak ono. Jenenge al-haq akan bersandingan dengan al-batil. Namanya kebaikan akan bersandar dengan keburukan. Ya wis ngono kuwi. Piye ke ceritane piye, Pak? Nggawa khimar. Dituntun loro karo. Terus ana wong grombol, wong ngebento, wong ana khimar nganggur kok ora ditumpaki. Ya wis nak, sampean sing numpak. Dituntun bapake, ana wong grombol neh. Oh, bocah ra duwe duga. Anak enggak punya sopan santun, anaknya naik di khimar kok bapaknya nuntun. Turun nak gantian bapak. Bapake numpak khimar, anake nuntun, ketemu sama orang, wong tua gak ngesakno anak. Enggak ada benarnya. Ya wis, terus numpak loro karo. Bareng numpak loro karo ketemu wong neh, wong ora ngesakno khimar. Wong khimar cilik ditumpaki wong loro. Ya wis nak nek ngono gendong wae khimare. Khimare digendong wong tambah nemen kae. Iya Allah, ya memang seperti itu. Kalau kita menunggu, makanya saya ingat perkataan Umi di awal-awal kula teng dalem niku wis luar biasa.
Umi ngatur kula ngeten. Kalau Abi dicintai banyak orang, itu tandanya Abi pemimpin. Tapi kalau Abi dicintai banyak orang dan dibenci banyak orang, itu tandanya Abi pemimpin besar. Seberapa orang yang membenci Anda hari ini? Jangan-jangan Anda hanya siap untuk menjadi pemimpin, tapi kecil, nggak siap menjadi pemimpin besar. Untuk seperti Pak Joko Widodo presiden, dia berapa ribu hujatan tiap jam atau tiap hari? Tiap detik ada yang memuji, ada yang menghujat. Itulah pemimpin besar. Kalau pemimpin besar hanya ingin dipuji, kena lambung, Mas. Kena lambung, nuruti netizen lambung, Mas. Bar ngaleh ning geger, ngaleh Masya Allah. Makanya untuk menjadi pemimpin besar, siap dipuji banyak orang dan siap dicaci orang. Karena apa? Namanya keputusan pasti akan ada dampak dan resikonya. Ngaji ngeten iki apik, bagus. Resikone apa? Bojomu ning omah kademen udan-udan ngene iki piye? Pasti ada dampak resikonya. Tidak ada kebaikan yang sempurna dan tidak ada keburukan yang sempurna. Dan yang mengambil keputusan yang tepat, itulah agen perubahan yang namanya apa? Muslih. Kalau terus marem, oh yo, pancen pemimpin yang besar adalah pemimpin yang siap dipuji dan siap dihina. Kalau orang dipuji banyak orang, tandanya pinter mimpin. Tapi dipuji orang dan banyak dimaki orang, tandanya pemimpin yang besar. Iya, siap menjadi pemimpin besar. Nanti dibaiat. Keamanan pondok yang dibaiat, prasamu gampang. Untuk menjadi keamanan pondok, Masya Allah, sing surat-suratan koncone lho, siap kehilangan teman. Waduh, uyo wis, dia akan menjadi kerdil, dia akan menjadi pemimpin kecil. Tapi kalau tidak, konco-konco tugas ini profesional sepurane lapor ke Pak Yai, diijab ke bocah kok surat-suratan, ayo langsung ijab. Cetak sing disurati tiba merongos. Lho bocah mondok kan gak tau roh wajahe to. Surat-suratan jenenge apik, tulisannya apik, bareng sing disurati tiba merongos. Keamanan iki berjasa loh. Loh, nanti levelnya tidak keamanan pondok, dia nanti tokoh masyarakat. Dia akan tikoh dengan pendirian yang kuatnya. Makanya pemimpin yang besar, pemimpin yang siap dipuji dan siap dihina. Siap. Makanya sampean ketika ada kalimah-kalimah khabithah dari orang lain, yakini kalimah khabithah itu seperti buih, sebentar hilang. Mas Toib bakul es, tiba-tiba ada janda punya anak satu, beli es. Alam. Rasa muslihnya muncul. Dibantu, Mbak, lah kok piyambakan? Gak piyambakan piye to Mas, ngene iki wong bojone mbeng kapundhut mbentang. Loh, niki berarti anak yatim, Masya Allah, Masya Allah. Wah, dia ikhlas lillahi ta'ala karena dia menjadi agen perubahan ngaji hati yang sebentar lagi dibaiat. Bantu anak yatim betul. Wes Mbak, gak usah khawatir, nek anak sampean sekolah, nek tuku es ning nggonku gratis. Ini kok sambok boy. Bukan, ini ikhlas lah. Bareng seperti itu Pak Hadi iri. Cerita sak koncone, kowe ngerti Toib. Meneng-meneng gembol bom. Wah, akhirnya sak kajian ngaji hati, dia tidak hanya menuduh lewat bukti rekaman dan video. Videonya ketika memberi kepada iki lho sing diinter. Rame sak ngaji hati. Ingat, itu adalah buih. Ojo sampai gak iso turu hanya sekedar itu. 2 minggu
hilang. Karena semua kalimat khabithah itu tidak ada yang abadi. Yang abadi hanya kalimat thayyibah. Wes, masih ada yang nggak bisa tidur karena cacian orang? Wong lagi dipaidu kok mutung lho. Agen perubahan kok lemah lho. Agen perubahan harus kuat. Mangkene enten Pak Yai kula nek azan mboten disenengi wong. Ana sing mlebeki, ana sing ngene, omongane ngene. Tapi gak sampai dituki arit to gulumu. Gak aman. Nabi Zakaria ditugel gulumu cek utok cek azan wae. Mosok lagi gara-gara seperti itu terus lemah. Agen perubahan harus kuat. Muslih itu harus kuat. Orang yang ingin bermanfaat untuk banyak orang harus kuat. Siap dipuji, siap dicaci. Tapi insya Allah nek ning Indonesia wong Jawa iku ora sampai mawak-mawak no ya ora sampai. Paling muk rasan-rasan tipis ngono tok ae. Gibah-gibah tipis. Lah wis aja pok pikir. Ya gue ramen-ramen dunya ngono. Yakini yang kalian lakukan adalah benar. Karena begini. Satu-satunya yang paling bertanggung jawab ketika kita tidak berhasil dan kita tidak sukses, yang paling bertanggung jawab adalah kita sendiri, bukan orang lain. Yang paling bertanggung jawab ketika kita tidak berhasil, kita tidak sukses, yang paling bertanggung jawab bukan orang lain tapi kita sendiri. Maka jadikan paidunan orang lain, ocehan orang lain sebagai semangat kita untuk terus berdakwah li'ila'i kalimatillah. Makanya seperti tadi, ini nanti teman-teman karena ini 8:30, tolong dari nanti ada tiga pelantikan. Kalian nanti akan tahu. Selama ini yang dikenal adalah Ustadz Afif Burhan. Itu kepala pondoknya. Setiap tahun pondok ini akan ganti kepala pondok. Setiap angkatan akan punya momen besar bagi keberlangsungan pondok ini. Karena pondok ini ada saya dan tidak ada saya, ada jenengan dan tidak ada jenengan, pondok ini akan besar. Dan Allah mentakdirkan kita di sini itu adalah pilihan yang terbaik karena di sini benihnya baik, tanahnya baik. Siapa nanti yang jadi kepala pondok? Kaget sampean. Luweh ganteng, luweh keren, dan setiap tahun berikutnya akan lebih keren, lebih, sehingga pondoknya akan terus berkembang. Amin. Allahumma amin. Nah, satu nanti pelantikan pengurus, yang kedua pelantikan dirosah Quran, karena kita upgrade terus. Yang berhak ngajar Quran di sini sudah kita tentukan ada sekitar 9 orang. Kemudian ada pelantikan pengurus ngaji hati, dan ini yang baru pertama. Pak Para mengusulkan sudah 1 tahun yang lalu, Pak Kiai sudah saatnya ditunjuk orang untuk jadi ketua ngaji hati. Disodorkan beberapa nama, tak istikharoi gak ono sing tembus. Iki kok cek butek model. Tak istikharoi 1 tahun gak ada yang tembus. Yang tembus hanya 1, seksi humas, hubungan kemasyarakatan, priwariwi dan pertamanan. Cak Win karo Cak Hari tembus. Liyane butek kabeh. Tapi kan gak tembus jadi ketua. Lah, makanya malam ini nanti tolong ditata hatinya, kita ikhlas lillahi ta'ala. Kita akan, ini adalah hari yang besar karena pondok ini pondok yang berbeda. Pondok sini setiap tahun pergantian pengurus, biar mereka nanti di rumah punya kenangan. Satu angkatanku punya tinggalan ini, satu angkatanku punya tinggalan ini, satu angkatanku punya program ini, punya tinggalan ini. Dan pengurusnya per angkatan, yaitu kelas Robi. Dan sidang terbuka, mereka bebas. Artinya apa? Melaporkan kegagalan bukan sebuah aib. Karena mereka sudah ngaji hikam, al-man'u ainul atha. Kegagalan hari ini adalah pemberian yang tertunda. Mungkin panjenengan hari ini minta sama Allah belum dikasih, ingat itu adalah pemberian cuma tertunda.
tunda. Maka pengurusan berikutnya menjadi tanggung jawabnya. Nah, nanti yang gagal apa kita lihat, yang berhasil apa saja kita lihat. Mereka nggak pernah malu, itulah pesantren. Lagi RT kegagalan ini ditutupi, lagi desa kegagalan ini ditutupi. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang ditunjuk. Makanya di sini kepala pondok itu dari satu angkatan itu pengurus lama menyodorkan nama di istikharah bareng, yang muncul ini yaitu termasuk ngaji hati ini lewat 1 tahun lagi muncul. 1 tahun lagi muncul sama pengurus, padahal aslinya gak diurusi sudah ngaji toh. Lah iya, lah iku sunatullah yang ngono. Mas yo ngaji ku gak ning pengurus yo tetep ngaji. Tapi pengurus ki biar apa? Dia menjadi agen perubahan muslih. Umpama duwe program, Pak Yai niki enten program ngeten jenengan ridho napa boten? Niki kanca-kanca ngeten niki ridho napa boten? Ngoten. Biar bisa terus bertumbuh, berkembang. Dan kita mewujudkan idnya, kita berada di bagian itu. Ini jadi 2 ayat. 1, ingat, tancapkan di dalam hati kalimat thayyibah la ilaha illallah, mengakar, menjulang ke langit sehingga nurnya akan menembus angkasa raya, dibawa oleh para malaikat, sehingga kalimat thayyibah ini akan menjadikan kehidupan kita hayatam thayyibah. Kalau kehidupan kita sudah kehidupan yang membaik, maka saatnya kita menjadi orang muslih, menjadi agen perubahan. Kalau amal ini sudah dibawa oleh malaikat ke langit, maka yang terjadi adalah arzakun mubarakah, rizki yang diberkahi. Kalau rizki sudah banyak diberkahi oleh Allah, yang terjadi adalah keyakinan kita akan semakin kuat. Ingat, kalau kita ada orang yang mencaci kita, kalimah khabithah tidak akan pernah abadi. 1 orang kampung mencaci, tapi yang kamu lakukan benar, ingat, kebenaran itu yang tertancap. Ojo gampang anut yae zaman, karena yae zaman itu akan hilang, tapi terus berpatokan pada norma-norma Al-Quran hadis, pada norma-norma dawuh para ulama. Insyaallah kula jenengan selamat dunia akhirat Allahumma.